wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sedulur KPU Banyumas. Jumpa lagi dengan kami, Komisioner KPU Kabupaten Banyumas dalam program Sinareng JDIA Kabupaten Banyumas. KPU Banyumas Siap. Sinareng adalah program dari KPU Banyumas untuk mengkaji dan menginformasikan terkait dengan peraturan-peraturan kepemiluan dan di dalamnya adalah informasi pemilu lainnya. Hari ini kita hadir berlima lengkap dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Sedulur KPU Banyumas, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu menarik. Dan ini ditunggu-tunggu oleh warga Banyumas khususnya. Dengan tema hari ini Sinareng hari ini dengan tema PAW. Pergantian antar waktu. Dan pada Sinareng ini PAW itu siapa? Ketua anggota Dewan. PAW anggota Dewan DPRD KPU DPRD Kabupaten Banyumas. Tadi mbakku mau KPU ya, sedulur KPU Banyumas, untuk diskusi pada hari ini narasumber sama Mas Yasum, Divisi teknis dan hukum ya. dan Oh hukum. ya, saya boleh. Dan Parmas dan Produk. Oh, KP. Dan semuanya nanti yang ketua. Oke, tapi leading sektor terkait dengan PAW kalau di KPU Kabupaten Banyumas adalah divisi teknis, yakni beliau Mas Hanan Wiyoko. Ya. Hawi. Terima kasih Semoga Mas Pak Ketua dan teman-teman serta sedulur KPU Banyumas yang menyaksikan channel YouTube maupun Spotify dari acara Sinareng JDIA. Terima kasih. Jadi PAW penggantian antar waktu menjadi salah satu topik yang aktual ya, karena pada saat ini secara fakta ada anggota DPRD kabupaten yang meninggal. Jadi pada kesempatan ini bisa kita bahas, bisa kita perdalam tentang definisi maupun tata kelola maupun pengaturannya. Jadi PAW ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena undang-undang tidak berubah ya, jadi tetap Undang-Undang Nomor 7. Lalu dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD dan MD3 lah. DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Lalu yang lebih teknis adalah PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang penggantian antar waktu DPRD, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten. Oke, dasar hukumnya kami Banyumas. Ada undang-undang nomor 7, undang-undang MD3 nomor berapa? Nomor 2 tahun 2018 dan satu adalah PKPU nomor 6 tahun 2019. Oke, PAW itu apa Mas? PAW jadi ada PAW anggota DPRD, karena PAW kan ada beberapa tingkatan gitu. Yang khusus saat ini adalah PAW anggota DPRD merupakan proses penggantian DPRD yang berhenti antar waktu. Kok diberhentikan apa gue? Nah, bisa jadi sebabnya nih yang diatur ada 3. Oke. Kalau Satu, teman meninggal dunia, diberhentikan oleh partai dan mengundurkan diri. Oke, ini diganti oleh calon pengganti antar waktu. Ya, untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang menduduki perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama. Berarti kalau 3 ini salah satu ya meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka anggota DPRD itu bisa DPAW dengan catatan yang mem-PAW yang diajukan adalah perolehan suara terbanyak setelahnya. Dari siapa itu? Partai politik yang sama. Oke, PAW tidak bisa dilaksanakan ketika sisa jabatan kurang dari 6 bulan. Oke, lanjut. Berarti alasan pemilihan sudah 3 jelas.
meninggal, mengundurkan diri atau berhenti. Mengundurkan diri ketua ada 2 Mengundurkan diri. variasi. Ada 3 meninggal dunia, mengundurkan diri karena diberhentikan. Untuk mengundurkan diri ada 2 karena permintaan sendiri ataupun ditetapkan sebagai calon peserta dalam pilkada. Oke, next. Selanjutnya, pelaksanaan untuk proses alurnya Seperti apa? alur PAW. Apakah KPU misal krungu nih? Oh ya. Krungu anak si meninggal langsung proses atau gimana? Ya. Posisi KPU, sedulur KPU Banyumas pada saat ada proses PAW sifatnya pasif ketua. Jadi Meneng main ya? Iya, jadi sifatnya menunggu lah istilahnya seperti Kok nggak boleh kemana-mana mas? Boten, Kok Pak. nonton baik? Aduh, duluan lantaran tinggi-tinggi. Boten. merasakan berarti soto apa-apa. Niko lanjut. Terus. Ini kan gini mas, biasa 1 tangan diajukan, 3 kembali. Aku memang Oke, jadi tadi kita garis bawahi adalah pasif ya, kita menunggu. Dalam artian menunggu, apa yang ditunggu adalah surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD tadi. Begini mas, mungkin dari alur mekanismenya supaya masyarakat tahu, kan PAW ada 3. Kemudian kalau ada salah satu penjabat itu menjadi PAW, terus proses mekanismenya atau tadi itu dari alurnya gitu. Oke, dari partai Pertama, politik. Proses partai. PAW itu dari partai politik berkorespondensi dulu Ke bersurat dengan pimpinan DPRD mas. KPU posisinya adalah menerima surat dari DPRD, sehingga tidak boleh partai langsung ke KPU. Tidak prosesnya bisa. harus lewat Iya. DPRD. Atau calonnya yang merasa wah aku nomor 2 banyak ke KPU juga nggak boleh. Kalau sekedar konsultasi, mau kita layani lah konsultasi. Tapi yang kita proses adalah surat dari betul, pimpinan yang kita DPRD. proses adalah surat dari pimpinan DPRD. Berserta kelengkapannya loh kan. Serta kelengkapan. Kelengkapan apa baik gue? Nah, kelengkapannya banyak ini. Pakai banyak. Apa begini mungkin secara Oke, garis besar. gini, Mas Ya, Anand. garis besar. Pertama, kalau dari surat ini surat dari pimpinan dewan ke KPU meliputi tentunya ada surat pengantar. Kedua dilengkapi surat dari partai politik yang menjelaskan yang berisi siapa yang di PAW Tunjuk dan siapa yang akan menggantikan. ganti. Oke. Yang kedua karena PAW ini harus ada keterangan apakah meninggal. Kalau meninggal maka harus ada Anugerah kematian. kematian. Gitu ya. Kematian. Akta kematian. Ada kematian. Itu harus. Kalau mengundur diri maka ada surat Pengunduran diri. Oke, pengundur diri kalau berhenti juga ada SK. Surat pergantian. Dalam hal pemberhentian atau pengunduran diri maka KPU mengklarifikasi Iya, ya Mas. iya, Sonan. iya. Betul ya? Iya. Surat dari pimpinan dewan masuk KPU, di KPU dikasih waktu 5 hari Iya. untuk melakukan klarifikasi. memproses surat tersebut. Bentuknya pleno ya ketua ya. Ya klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu ya. Klarifikasi dulu. Terkait kita teliti dokumen calon PAW, Pak. Ya. Karena apa? Calon PAW itu harus diteliti dokumennya, meliputi misalkan gue. anak SKCK, surat Surat kesediaan, pernyataan. kesediaan, lalu surat bebas narkoba, Narkoba. Jasmani bidang rohani. jalan, Jasmani rohani. Dana. ya dan Berarti hampir sama dengan dokumen ketika dia mendaftar menjadi calon itu ya, ya. itu. Kalau Sama salah ya, satu dokumen. nggak ada nggak bisa ya ketua ya. Ya itu kan tinggal kita Iya, dipenuhi, dilengkapi. dilengkapi. Iya. Jadi itu kemudian setelah surat pengantar beserta dokumen tadi masuk ke KPU, tugasnya KPU tadi ada pleno terus melakukan verifikasi dalam waktu 5 hari. Bila ada yang kurang tadi misal dikembalikan lagi Gitu, diproses Mbak. untuk Dilengkapi. perbaikan. Dalam hal surat kematian ya udah cukup, nggak usah diklarifikasi. Kan Udah mati ya. Apalagi ditanya orangnya gitu. Tidak mati. Tapi dalam hal pemberhentian, Nah. kita klarifikasi ya Mas Anan. Iya, betul. Klarifikasi ke partainya, Juga ke klarifikasi ke orangnya. orang yang diberhentikan gitu ya. Betul, ke calonnya. Itu kan. Iya. Termasuk pengunduran diri juga kita klarifikasi tersebut. Terus, Lalu dari KPU dokumen apa yang diberikan kan ya Mas? Tadi sebentar Pak. Oke. Juga ada masa ini seandainya ada informasi dari masyarakat Iya. yang masuk, tapi informasi ini kalau informasi dari KPU provinsi harus dibuat dalam bentuk surat, Iya, jadi betul. bukan Sekedar omongan surkaleng gitu. atau ya jelas dengan Jelas. seperti Identitas. Nanti kita klarifikasi di situ juga. Hmm. Atas aduan masyarakat Iya. ataupun Berarti informasi masyarakat tertulis. bisa memberikan bagi Iya. anggota yang akan
menggantikan PAW tersebut ya. Iya, ada istilahnya apa ya, masukan dari masyarakat. Seandainya perlu diverifikasi. Nanti dari KPU baru kita keluarkan hasil pleno dilampiri SK penetapan hasil. Iya. Misal yang meninggal Pak A, misalnya. Meninggal diganti Pak B, B. seharusnya B, karena perolehan berdasarkan perolehan suara Peringkat berikutnya. itu hasil kemarin, lalu juga ada SK penetapan calon terpilih pemilu kemarin 2019. Berarti artinya seperti itu, bukan KPU yang menentukan yang orang yang menjadi Penggantinya. pengganti ya, bukan Maka ya. tadi surat dari partai itu juga menunjuk siapa? menyebut siapa yang di PAW dan siapa yang di PAW. jadi anggota untuk baru diangkat dari Menggantikan. anggota waktu. Iya. Supaya jelas itu. Berarti itu bukan kewenangan KPU untuk menentukan siapa yang akan menjadi PAW. Ya. Jadi runtutnya begini mungkin secara garis besar. Pertama, partai mengajukan surat ya. Iya. Surat ke Sekwan. Ya dilampiri Dilampiri dengan dokumen. Kemudian Sekwan meminta informasi, memberikan surat ke KPU terkait dengan siapa yang kalau dibelakangnya. KPU pimpinan dewan yang mengirim ke KPU beserta dokumen, Oh iya, tadi dokumen. saya sampaikan. Lengkap Ada surat dengan dokumen pimpinan, juga. dilampiri oleh, surat dari partai politik tersebut yang mengusulkan PAW. Nah, terus Siapa setelah yang itu di PAW dan siapa yang diangkat. jadi, PAW yang setelah itu diusulkan. KPU memberikan jawaban ke Sekwan dengan Pimpinan pimpinan dewan melalui proses dan tadi. proses ya, pleno, Ada verifikasi, ada pleno. klarifikasi klarifikasi dokumen termasuk Terus pleno. surat kesediaan. Lalu setelah itu KPU bersurat jawaban KPU kirim ke pimpinan dewan ke gubernur. Artinya dalam rangkaian ini sebetulnya KPU tugasnya hanya di tengah-tengah verifikasi ketika ada surat masuk ke betul. KPU. Kalau tata Alurnya kerja KPU sih selesai sampai penyampaian surat jawaban dan Iya. Setelah pleno. itu proses selanjutnya. Lah, sebentar. Kalau aturannya itu kan calon PAW itu harus peringkat kedua, begitu ya? Di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya yang Perolehan. Peringkat Ya. di bawahnya. Bukan nomor 2, maksudnya Bukan, peringkat iya, di bawahnya. di bawahnya kedua gitu kan. Nah, kalau ada usulan misalnya pindah ke dapil sebelahnya gitu, tapi suaranya lebih akeh gitu loh. Itu konteksnya tapi yo gimana itu? Maksudnya maksudnya gimana itu? Ya gitulah. Itu kalau satu dapil itu yang dimaksud Pak Surya itu yang mungkin yang ketua saya jawab nanti. Jadi kalau satu dapil itu entong kenapa? Mati kabeh. partai entah mengundurkan diri, entah dipecat dari partai, entah Berarti habis itu pengertiannya Bisa. tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota partai begitu Iya, ya, Pak? boleh. Atau sebagai caleg begitu ya. bisa ke dapil terdekat. Oke gini. Seluruh KPU Banyumas dalam hal misalkan PAW Ya, apa A ya partai A, orangnya meninggal. ya Di Lalu bawahnya. di bawahnya sudah tidak memenuhi syarat, Lalu semisal tidak pecat. mau lalu Mengundurkan pindah diri. partai. pindah partai, Ya. maka memungkinkan untuk ke dapil yang lain. Jadi Dengan tapi dengan catatan Dengan- kita klarifikasi dulu ya Pak. pasti ketua itu. Tapi pemberhentian pemberhentiannya kenapa? Ah, Kita ya. tanyakan ke partai. Nah, Kita tanyakan ke yang bersangkutan. Kita klarifikasi terkait dengan tadi pengunduran dan pemberhentiannya. Kita juga harus masa sih kabeh berhenti misalnya. ya Kita tanya, prosesnya harus tanya semua. tanya ke partai kan yang ke partai. Klarifikasi ke orangnya. Ke orangnya Ke orangnya Pak. juga Iya. memberitakan diri. Tapi Nah, kalau kemudian misalnya ada- kasusnya tidak memenuhi syarat karena sudah ganti partai gitu ya. Pindah Ya, partai di bawahnya ini kan gitu. karena ada kan- pemberhentian. Jadi kita harus Berarti ada surat klarifikasi juga. ke partai ada surat bahwa orang tersebut sudah tidak di Iya, partai sudah beda. saya misalnya Beda begitu. partai. Ya ini tadi Mbak tadi bisa pindah dapil. Lah dapil ini Bukan bebas dapil yang dapil sebelahnya. gitu. Iya. Lah dapil sebelahnya ini dapil yang paling terdekat atau dapil yang masih dalam wilayah kabupaten gitu. Jadi kalau di PKPU itu adalah dapil yang berbatasan langsung Dengan secara geografis, terus jumlah penduduk apa ya? Iya. Ada pertimbangan. dapil di sampingnya lah gitu loh. Iya. Soalnya yang di sampingnya juga Ada dua berapa? Ya. coba
Jadi gini. Oke, gitu prinsip. Ya. Tapi kayak itu sesuatu yang sangat Jangan. jarang. Oke, gini. Kembali ke Kan PAW. kadang-kala orang yang di PAW misalkan sebenarnya orangnya masih hidup. Lalu kok diberhentikan kan? Kita klarifikasi yang Ya. bersangkutan ini ya. Ya. Diberhentikan kan pemberitaan tadi. Diberhentikan maka di calonnya di PAW itu punya kita siapkan proses gugatan ya selama 14 hari ya. Calon PAW misalkan menggugat pemberhentiannya tetapi dalam 14 hari kerja tidak menyampaikan gugatannya, maka proses PAW dilanjutkan. Lanjut. Dalam kurun 14 hari ini mereka bisa mengajukan gugatan gitu. Kalau ternyata tidak dilakukan baru proses PAW dilanjutkan. Nah, kalau begitu berarti ada waktu 14 hari sebelum diterbitkan. Antara proses dari dari KPU, dari yang mau menggugat. Tapi kita ingat proses, KPU kan proses memberi surat jawaban pada Dewan. Nanti proses selanjutnya nunggu mereka ya proses PAW sampai inkrah lah, urusan hukum bagi yang digugat. Ya. Terus gini Pak Ketua, tadi perlu disampaikan juga bahwa calon pengganti tadi kan perlu dicek juga ya, apakah tadi orangnya satu kalau sudah TMS adalah meninggal dunia, lalu yang kedua mengundurkan diri, lalu yang ketiga ini yang agak banyak ini tidak memenuhi lagi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan. Misal ditetapkan sebagai calon peserta maju daerah anggota DPRD maka TMS. Terus harus menjadi anggota TNI, kepolisian, PNS tuh menjadi PNS pun dianggap direksi komisaris pengawas Direksi karyawan komisaris, BUMN ya. BUMD atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. bebas. Iya, Berarti iya. ketika yang kita ajukan yang diajukan oleh partai Masuk ke itu menulis ini ya nggak kita bisa. bisa mencoret TMS. Lalu lanjut. Yang ketiga, berpraktek sebagai akuntan publik, Apa? advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, PPAT, atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, Oke, gitu Ya. Mbak. Lanjut. wewenang dan hak sebagai anggota DPR, Oh, DPR sedang menjalani pidana ya. Ya. Penjara ya itu juga sedang menjalani pidana. Ternyata Itu juga. setelah dicek calon penggantinya sedang menjalani pidana. Itu. Oh, juga TMS juga gitu ya. TMS, ya, oke. Makanya itu kemudian sumber ini atau klausul ini itu adalah ketika ada masukan dari masyarakat terkait dengan TMS tersebut ya. Bukan KPU, karena ketika KPU menerima surat dan dokumennya selesai. Ketika ada masyarakat kemudian lapor, maka Dengan klarifikasi klarifikasi, ini. ya, klarifikasi. Iya, maksudnya ini itu maksudnya diklarifikasi itu, Ya. bukan kemudian Ini berdiri masih bagian sendiri. dari klarifikasi karena Klarifikasi. kita harus memastikan bahwa calon penggantinya itu masih Memenuhi syarat. Oke, lanjut apa lagi? Terus. Calon yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan sudah inkrah dengan tindak pidana ancaman 3 tahun. 5 tahun Atau lebih. lebih. Lalu Diberhentikan sebagai anggota parpol. Nah, tadi kita bicara itu. Ya. Lalu yang G menjadi anggota parpol lain. artinya yang untuk diajukan menjadi calon pengganti, pengganti. maka harus memenuhi Syarat-syarat. surat-syarat itu. Harus memenuhi syarat. Ya. Kalau nggak memenuhi syarat, Ya. Itu tadi Itu harus dicek. tujuh syarat itu Iya. apa? Putusan itu jangan sampai masuk mbak maksudnya. Iya, jangan sampai Jangan mesti ada. ada statut ini. Maksudnya kan ini ada. Ya. Iya, jadi ketika kita lakukan verifikasi, oh, ternyata sudah di Ya. seperti ini. Sudah Ya, dari lanjut. direksi gitu. oke. Lanjut gimana lagi? ya sekarang kita lanjut ke penetapannya. Oke, Kalau oke. tadi kan masih proses. Oke. Ya. Masih proses. Jadi yang ditetapkan adalah tadi poin utamanya adalah calon dengan perolehan suara terbanyak. Urutan berikutnya pada parpol Dan dapil yang sama. Ini kalau ini yang normatif ya. Ya, yang kita bicara normatif dulu. Oke. Yang kedua terdapat lebih dari satu ya, lebih Iya. dari satu calon PAW dengan perolehan sama. Calon PAW ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang. Mungkin Ya, kalau perolehannya sama, Sama. persis. Jumlahnya Bro, pada, bro, maka kita lihat penyebaran. Nah, ya. Di berapa lebih banyak TPS-nya, gitu lah. Desanya, Iya. kecamatannya. Oke. Ya ini sedulur kamu harus tahu jadi mbok dikira. Oke. Siap. Lanjut. Tiga, tidak terdapat calon pada suatu dapil. Nah ini, calon PAW ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis. Nah, aku mau sing kita sama Tidak terdapat calon pada Ya. dapil semisal Ya. ada apa PAW tadi
syarat di belakang di bawah di calon dengan perolehan suara berikutnya tidak memenuhi syarat semua tong habis. semisal dia diberhentikan, dia mundur diri, pindah partai, jadi akuntan, jadi PNS, yang tujuh TNI, tadi ya. Polri dan seterusnya, Mbak. Tapi Sehingga dapilnya, menonton. iya, tapi dapilnya dengan penduduk yang terbanyak, Mbak. Karena biasanya begini, dapil 3 maka dapil 1 dan dapil 2 kan juga berbatasan. Maka diambil dengan penduduk yang Betul, terbanyak. paling banyak. Sama tadi lah, penyebaran paling banyak Iya, ini paling banyak penduduk. ini penduduknya. Misalkan Jadi tidak ini, semua Mbak. dapil Iya, berbatasan iya. bisa. saling singgung lah. Nah, betul. Nah, ini Mbak, semisal PAW dapil 1, Iya. dapil 1 Banyumas, Oh. dapil Banyumas, satu sih Banyumas mana? Purwokerto Timur, Kota, Utara, ya. Selatan, Barat, terus Pati Raja. Raja. Ini kan jumlah 8 kursi nih. Ya. Oke. Ternyata Ternyata Salah satu partai tong. partai A misalnya Tong tong habis. maka PAW-nya kemana, Mbak? Dapil berbatasan Berbatasannya dengan dapil 2, Apa dapil 6, dapil 6. 2 6 dan Iya, kalau Pati 4. Raja ada di 2 per 6. Oh, 3 juga ada. 3 ada. Pati Raja kan bahasanya ada ya. Iya. Iya. Jadi tergantung Mas. tergantung Pati Raja jumlahnya. kalau Bogor Iya. bisa ya. Berbatasan bisa. 2, 3, 4, 6. Sing ora 5. 5 Oke, enggak. tetapi lebih banyak di Mana? dapil Iya, yang dua. penduduknya. 2, Pak. Nah. 2 karena geser Batu Raden, Iya. Tempel, Sumbang. Sumbang, Kembaran. Kembaran, Sokaraja. Ini Iya. jumlah lebih banyak ya. Iya. Cuma dapil DPT-nya lebih banyak. nempel dengan Iya. Yang dapil 1 tadi. Berarti ini kan jumlahnya lebih banyak. Iya. Berarti dalam hal ini bisa dipastikan kalau dapil Satu satu habis. entong tadi Berarti ya, larinya ke dapil 2. dapil 2 ya. Iya. Karena di Tidak Ci, penduduk Penduduk terbanyak. dapil. Penduduk dapil. Penduduk Sorry, lanjut ke poin Penduduk 4 dapil. deh. Iya, Penduduk dapil. Berarti kalau penduduk dapil, kemudian wilayah dari penduduk dapilnya misalnya dapil sebelahnya yang dapil dapil 6, sebelahnya terbanyak. hanya Iya. ada kedumpannya karena luas, Mas. Nah, iya. Orang akeh. Jadinya gini, Mas. Itu pun Bukan hanya penduduk namanya penduduk dapil apa penduduk yang berbatasan. Gini. Itu, Ini kan penduduk nanti dapil. di selanjutnya. Iya. Kalau 2, 3, 4 itu rata ya, enggak tidak sama dengan dapil 1, bisa ke dapil. Nah, ini kalau enggak bukan. Ini langsung kita Ke sini, ngomong. ke sini dapil ya. Ditetapkan Ditetapkan dari dapil dengan penduduk terbanyak. Betul. Maka dapil 2. Dapil Dapil 2 dua. kenapa? Karena dia 9 Jumlah kursi. jabatannya Kursinya 9 kursi. Oke. DPT-nya Paling terdiri banyak. dari Batu Raden, Sumbang, Iya. Kembaran, Sokaraja. Iya. Paling banyak. Sedangkan perbatasan dengan dapil 3 hanya di Kalibagor. Iya, tapi hitungan dapil kan berarti meliputi semua Iya, kita kecamatan. di desa ini Iya. kalau Iya. Oke, Maksudnya gimana? berarti ini kalah ya. Kabeh, Pak. Oke. Lalu untuk di dapil 3, 3 cuma 3 Kalibagor. 9. Enggak, maksudnya Bukan itu dapil. terdekat, Mas. Oh. Berbatasan geografisnya. Oke. Jadi contohnya tadi Enggak, maksudnya begini, maksudnya ini kan mungkin kalau misalnya ditetapkan dari dapil dengan penduduk terbanyak, berarti kan dapil melingkupi itu secara utuh. Oke. Misalnya dapil 3 terdiri dari 6 kecamatan. Iya. Oh, Bukan iya. hanya Itu- nempel tok begitu loh. Tapi semua juga ikut Iya. masuk, maksud Jumlah penduduk dalam jumlah satu penduduk dari dapil. dapil. Bukan kecamatan atau dapil Sing- penduduk yang senggolan. senggolan, Ya, betul loh. Semua. Ya. Tetapi makanya yang bukan. berbatasan Yang langsung dari kan dengan dapil 1. Iya. Ini kan lebih banyak Banyak di di dapil 2. Iya, nyenggol. nyenggol. Ini cuma nyenggol Sokaraja. dan penduduknya ini 9 kursi. Betul dapil 3 9 kursi. 9 kursi. Kan di luar itu nggak ada. Iya. Hanya rebutan ini toh. Kalau kita berarti sebenarnya langsung dengan siapa? Ya dengan Dapil 1, dapil 2. 1, 2 gitu. Kalau dengan Kalibagor serempet pun Pati Raja. Itu pun tidak gitu ya. Mungkin paham ya? Ya. Pakai selanjutnya next. Jadi kita tadi sudah sampai nomor 4, ada Iya. 4 lebih dari satu dapil, berarti jumlah penduduk terbanyak ya. Hitungannya bukan kecamatan yang nyenggol, Iya. tapi Penduduk semua terbanyak. kecamatan dalam sebuah dapil. Gue izin anak Yang karena ada partai di situ habis. Habis Iya. kosong. habis dan kono juga ada kursi. Ya, Nah, korali kursi apa? PAW. Korali PAW, korali kursi. Anu kursi orang. Korali kursi PAW. Ya, terus. ya ini normatif ya. Terus sudah disiapkan KPU RI. Tidak terdapat calon pada dapil yang berbatasan langsung. Nah, calon PAW ditetapkan dari dapil yang tidak berbatasan langsung dengan jumlah penduduk Kayak mau terbanyak. ketika Iya. ternyata Itu sebelah kalau orang orang pakai, ada, ya, kita ambil ikut. dapil, Ya, nah. ya. Wes Gitu paham ya. ya. Maksudnya gitu kan. Sedulur KPU umpamanya
ya paham ya. Oke. Nah, terus Oke, nomor 6, tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung. Calon PAW ditetapkan dari DCT setingkat di Lalu satu lagi. atasnya. Tong berarti Oke. orangnya. Oke. Terakhir. 7. 7. Terakhir, tidak terdapat calon yang memperoleh suara nol pada suatu dapil. Calon PAW ditetapkan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Jika terdapat lebih besar satu calon perempuan, calon PAW ditetapkan yang memiliki nomor Oke, urut Mbak. kecil. Paham ya? Ya. Kalau itu ternyata KPU Suara sore- nol. Oh, bukan tong. Ternyata calonnya kok Orang ini suara. Orang cuma nyoblosnya partai tong. Partai tong. Maka sida usulnya adalah perempuan dengan nomor terkecil. Tuh. Berarti nomor 1 sampai 3. Karena 1 sampai 3-nya ada gitu ya. Masih ada perempuan. Nah, iya bisa ada perempuan 1 sampai 3 itu. Ya, wis. Pokoknya Oke. antara itu. Ya, dia Oke. mandan gajeng deh, ya. Namanya sinareng, sinau bareng. Apa, Bah? Lalu ada persoalan yang lain? Ya, ini cuma contoh-contoh. Oke, contoh gimana, Mas? Ya, ini beberapa ini yang disebut ini kan contoh beberapa dari tempat-tempat yang Ini lain. kayaknya, ini anu lah. Oke, Aku tanya itu loh Pak Ketua. Nih. Kan KPU ini kan semuanya pakai sistem gitu kan. Termasuk PAW itu kan juga ada Aplikasinya. sistemnya, ada aplikasinya. Sipau. Apa itu, Mbak? Sipau. Papau. Sistem informasi pergantian antar waktu dan Oh, waktu. Sipau. Makanya ketua kuwi mau kuwi ngotot nek ora ono PAW tidak ada syarat-syarat yang kuwi rata yang mlebu ning Sipau. Lah nggih. Niku Simpau ini kenapa niku, Mbak? Nah, Aplikasi yang dibuat oleh KPU KPU dalam rangka mempermudah Ya. proses-proses PAW tersebut. Ya. Mas, Aplikasi gitu. aplikasi Jadi lah. dan itu Untuk- sistematis. ini sebagian dari keterbukaan Sipau. KPU lah. transparansi. Jadi begitu nama misal satu orang apa yang tadi memenuhi syarat meninggal diberhentikan mundur diri di aplikasi itu begitu dimasukkan sudah muncul. Dan dokumen juga harus sama ya. Iya, Ketika dan- disimpo dengan yang apa Iya, namanya? hard. Iya, hardnya Hardnya Ini sampai bagian harus di dari itu kita juga publikasikan diupload. nanti data-data PAW tersebut. Wong jarine anggar kuwi nek syarat-syaratnya tidak terpenuhi ora langsung ora bisa Iya. maju maneh ya, Mas. Iya, harus lebih lengkap. Harus lebih lengkap ya kowe. Yang simpelnya kayak kudune kasubag teknis kayak tapi kasubag teknis baru isoman ya. Baru isoman ya Masih ketua ya. isoman. Ini Simpau itu baru ada di tahun 2020 lah. Setelah pemilu 2019. Sebelumnya kita pernah proses untuk pemilu 2014 ada 3 anggota dewan apa ya, Pak? Ya. Ya. Itu kalau Kabupaten Banyumas dulu pernah proses ada 3 anggota dewan. Yang PAW. Meninggal dunia. meninggal dunia dan mengundurkan Mengundurkan diri. diri. Karena mengundurkan diri ketika itu berhalangan tetap lah. Jadi KPU Banyumas ada pengalaman ya ketua ya. Nah, dalam PAW. Sehingga di nanti dalam di pemilu ini kan mungkin ada yang apa informasinya ada yang kan di PAW ya. Kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Aku sudah. Dan Tidak salah. Simpau itu dalam Baru rangka ya. sebenarnya Mempermudah dan ya. itu masyarakat Baru. justru bisa mengakses akses Informasinya ya, informasi terkait dari dengan Simpau PAW. tadi. Ya, karena Bahkan- publikasi juga ya. Filenya itu juga ya ketua. bisa diunduh. Jadi ketika ada PAW bukan kita KPU mau mempersulit ini, tapi kita memang harus sesuai dengan SOP dan dasar hukum dan Simpau itu ya. Dan itu kan baik divisi teknis, divisi data, divisi hukum, divisi humas, apalagi ketua, itu kan semua terlibat. Soalnya kalau mau PAW kan minta apakah Pleno. sudah masuk di DCT belum kan ada loh. Oh, nah, betul. ya Pak. Ya. Nah, Berarti masuk. untuk urusan PAW itu KPU itu satu memang harus pasif, Pasif. gitu ya, Pak. Yang kedua semua tata aturan itu sudah lengkap ya Mbak ya. Dan satu lagi semuanya sudah melalui sistem aplikasi. Iya, Ya, jadi Jadi Simpau kuwi mau. Jadi KPU itu harus on the track gitu, Iya. Pak. Gitu, Ya, itu harus Iya. gitu. Karena selama ini juga on the track. Iya. Kita profesional, transparan. Ya, Iya. dan ini menunjukkan Nah. akuntabilitas lembaga begitu nih Pak. dan harus hati-hati lah kita tekankan Nggih, pripun, Mbak? jadi ketika ada PAW ini yang mempunyai kunci pokok ini ketua, semua nggak boleh ngomong di luar, yang bisa ngomong hanya ketua. Oh, iya, iya, karena sesuai undang-undang ini undang-undang tak bohong. Ini undang-undang tahun 2017 yang boleh keluar membuat Ngomong. statement KPU itu hanya ketua. Betul Mbak, itulah
fungsinya ketua, Mbak. Nah, makanya berbeda. Berbeda dengan mukanya. Maju Dimajukan itulah. Jadi kita cukup berdiam saja di ruangan biar ketua yang bekerja. Maksudnya kalau gue. enggak. Tapi Maksudnya maksudnya bersama Plus Pleno. Tetapi walaupun pasif Mas, itu kita punya helpdesk. Nah, Membantu sebenarnya gini. Bolehlah partai konsultasi kami. Sebenarnya sih dibutuhkan apa sih atau calon mungkin dibutuhkan apa sih atau mungkin pimpinan dewan konsultasi ke kami. Prosesnya seperti apa sih kan kita jadi mempermudah lah. Pasif itu adalah Bahwa kita tidak melayani, bukan pasif untuk Mau ketika kita sudah ada PAW itu divisi tadi udah siap-siap, berkas-berkas udah dibongkar di lemari. Dan masyarakat sebenarnya bisa kok Mbak, Bisa, akses ya. Mas. Sebenarnya misalkan Pak A meninggal dari partai X misalkan, maka Bisa. masyarakat dengan ngunduh aplikasi Simpau itu Udah tahu paham, maka peringkat berikutnya siapa? Di situ ada Simpau. cuman itu nanti apakah ya itu tadi apakah masih tetap anggota partai atau Itu masyarakat tahu. Masyarakat bisa. Siapa lalu Atau kalau nggak di situ di website KPU juga ada, Pak. Hasil perolehan suara ada. itu kan ada, makanya sudah bisa tahu. Nah ini juga kalau Banyumas sudah seperti ini, saya yakin, Mbak. Akuntabilitas, Wah, transparansi, Sikap profesional lah ya. sudah diraksanakan. Sikap ya, Iya, sikap. sikap. sempat Nih, integratif Gercep. kerja gerak cepat. Cuman ya. apa Akuntabilitas, Profesional. profesional. Kayak Karena bisa- apa? Ini teknis bisa ya. bisa dibuktikan, Iya. Ketua. Bisa dibuktikan masyarakat tahu bahwa satu-satunya lembaga yang dapat kit transparansi adalah ini kan bukti bukti nyata nih. urusannya Mas Benar. Surya Itu sama beda. Mas Itu Asis ini. apa maling sur coba kamu kok tadi mau bertemu silakan mumpung ketua nih kayaknya bentar lagi pergi dia Buatan Mbak, ini untuk urusan PAW John, saya itu sudah paham betul. Setelah diskusi ini ya, Oh, iya. berhari-hari kita sudah sangat paham ini. Iya. Jadi sekali Siap lagi lah, untuk Pak, ya. urusan PAW itu kan satu kita sudah memahami aturannya. Yang kedua secara sistem ini sudah Sudah ada. jelas, Jelas. transparan, bisa diketahui Transparan. oleh masyarakat Umum. umum begitu kan. Yang berikutnya lagi kita akan mendasarkan pada hasil pemilu yang sudah kita plenokan Iya. yang lalu Kita begitu kan. beruntung lah ya sebenarnya pengalaman PAW di Banyumas selama ini berlangsung normal, normatif dan normatif. Tidak ya. sehingga kamu juga Tidak- belum emo loh. tidak tadi yang maksudnya sedang Kok kosong. kosong, Kita habis. alhamdulillah partai juga berjalan dengan Baik. Normal, baik dan baik, normal Pak. kan. Ya. Yang diusulkan juga Memang perlahan masih suara memenuhi syarat. memenuhi syarat juga perlahan suara Di bawahnya. punya. Dan- Sehingga kita juga tidak perlu klarifikasi repot-repot gitu. Ya. dan yang diusulkan diganti juga bersedia kok dia kita tahu Itu artinya berarti apa namanya kehidupan demokrasi di Banyumas ini sudah semakin Dan keren. Semakin dewasa. sudah semakin baik, Keren, gitu kan gitu ya. Oke. Dan Partai juga kerjasama semakin profesional. ya kerjasama kelembagaan antara KPU dengan Peserta teman-teman pemilu. partai itu juga berjalan dengan Ya, baik, ya. gitu kan ya, Pak ya? Ya. Termasuk juga kerjasama antar kelembagaan Betul, ya. antara KPU dengan Eksekutif, Eksekutif, legislatif, legislatif, dan gitu juga kan. yang lain ya, termasuk tokoh masyarakat, Jadi ormas. mantap lah KPU Banyumas. Mantap. Gitu Berarti Pak KPU ya. Banyumas Siap. Oke, cukup gitu? Cukup, Oke. Tuan, cukup. Sebelum KPU Banyumas perlu kami tekankan yang pertama terkait PAW, KPU Banyumas adalah menunggu surat dari pimpinan dewan. Surat dari pimpinan dewan itu berisi apa? Berisi surat tadi, surat pengantar, lalu surat dari partai politik yang berisi tentang siapa yang di PAW dan siapa yang diajukan. Ketiga adalah dilengkapi dengan berkas pendukung. Dari ini calon yang diajukan, termasuk juga yang di PAW karena alasan apa. Kalau alasannya meninggal, maka harus ada Akta kematian. Kalau alasannya diberhentikan atau bunuh diri, maka harus ada surat itu. Dalam hal mengundurkan diri atau diberhentikan, maka kita akan klarifikasi, ya. Klarifikasi baik dari partai maupun dengan Orang calon tersebut. Untuk yang diajukan sebagai calon pengganti harus melengkapi berkas juga yang hampir sama lah ya dengan Sama, pencalonan pencalonan. kemarin.
ditambahi surat pernyataan kesediaan untuk diangkat jadi calon PAW. Yang lain sih CSKCK, kalau Pidana, pidana, kesehatan, narkoba dan seterusnya sama dengan yang lain, termasuk KTP dan foto, KTA apa termasuk LHKP. termasuk gitu. Sudah Banyumas, proses dari pimpinan dewan tadi di KPU tadi masuk ke KPU. KPU nanti di Verifikasi. periksa, diteliti dan dimasukkan di SIM PAW tadi. Dalam hal meninggal ya lebih gampang karena tidak perlu klarifikasi ini belum mati apa orang gitu. Ya. Cukup kita percaya terhadap akta yang ada. Satu pleno. Yang lain baru di pemeriksaan berkas yang dilampirkan oleh surat dari pimpinan dewan. Proses selesai klarifikasi maksimal 5 hari di kami. Bahkan kami Banyumas menjamin lebih cepat dari itu. Kalau semua Laporan dengan berkas catatan lapor. berkas lengkap, kita bisa pleno lebih cepat lagi karena proses selanjutnya adalah pleno. Jadi surat pagi masuk, siang bisa pleno. Ya, kalau itu berkas lengkap, berkasnya lengkap. yang lebih 2 hari lah ya. Kita bisa Waktu yang diberikan 5 hari. 5 hari kita bisa 2-3 hari lah. Siap melayani Sebelum itu cepat. siap melayani cepat. Gercep kami salah satu tanda kita adalah KPU gercep Banyumas. gerak cepat. Proses itu baru kita pleno ini sudah dikirim sebagai jawaban ke pimpinan dewan. Proses selanjutnya terserah pimpinan dewan sesuai dengan Undang-Undang nomor MB3 nomor 2 tahun 2018. MB3 tahun 2018. Oh, ada di sana ada bupati yang ngirim Ya, gubernur dan semua seterusnya. Semua tugas KPU selesai sampai Oke, situ. gitu tugas KPU selesai sampai mengklarifikasi dan pleno serta memberi surat jawaban ke pimpinan dewan. Praktis dan cepat. Ya. Oke, gitu Seluruh KPU Banyumas. Oke. Kalau Seluruh KPU Banyumas menginginkan pembahasan terkait yang lain atau ada keinginan Usulan. tema apa, bisa ditulis di komentar YouTube. Insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada edisi Kemis berikutnya. Matur nuwun, kita jumpa lagi di Sinareng Kemis depan. KPU Banyumas sigap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.